Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel yang menarik ini, channel Juragan Soal Suara. Kali ini saya Dimas Taufik Hidayat akan membawakan sebuah materi yang cukup menarik, yang sangat awam bagi kehidupan manusia pada otomotif juga. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi yaitu terkait tentang swinging arm motorbike, yang kadang orang sedikit merisaukan bahwa di situ terdapat teknologi yang menarik dan dapat juga kita bisa mempelajari dan diterapkan ke sepeda motor kita maupun kita bisa mengembangkan dalam dunia otomotif. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya atau pembahasannya dalam teknologinya, alangkah baiknya Anda subscribe, mengetik tombol lonceng, dan jangan lupa di komen. Oke, good. Kalau sudah, kita lanjut saja. Dalam pembahasannya di sini saya akan membahas swing arm motorbike dan terkait bagaimana perkembangan teknologi swing arm ini dan kenapa bisa ada swing arm, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mendasar pada swing arm ini. Untuk itu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita harus mengetahui seperti apa sih sepeda motor itu dan perkembangannya di Indonesia seperti apa. Sepeda motor atau motorbike ini merupakan kendaraan yang sangat diminati bagi kalangan khususnya orang Indonesia. Tak heran kenapa pada dasarnya orang Indonesia lebih suka memakai sepeda motor, karena tujuannya yaitu antara lain tidak rumit dan tidak memakan tempat yang sangat besar atau lebar, dan cukup ringan juga maupun dibawa kemana-mana. Artinya ringan itu bisa berkendara itu nyaman juga. Tak heran juga di situ terdapat teknologi yang sangat diminati juga bagi teknologi pada bidang otomotif yang mengembangkan sebuah teknologi juga untuk bertujuan efisiensi bahan bakar, kenyamanan, keamanan juga, efektivitas juga. Dalam cakupannya, sebuah teknologi tersebut akan mengemukakan hal yang belum ada menjadi ada, artinya berinovasi dan memunculkan kreativitas. Untuk itu, dalam dunia otomotif sendiri, khususnya pada sepeda motor, ada yang namanya swing arm. Swing arm ini berkaitan erat dengan namanya roda, terus namanya lagi shock absorber atau shock, dan ini berkaitan dengan roda belakang seperti itu. Dan apa sih tujuannya? Tujuannya swing arm sendiri yaitu memunculkan kenyamanan saat berkendara, memunculkan keamanan juga, menstabilkan kendaraan juga, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari swing arm ini. Ini dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Swing arm atau UK awalnya dikenal sebagai garpu ayun atau garpu berputar, adalah komponen utama suspensi belakang sebagian besar pada sepeda motor maupun ATV modern. Hal ini digunakan untuk menahan gandar belakang dengan kuat sambil berputar secara vertikal untuk memungkinkan sebuah suspensi menyerap gundukan di jalan. Ada lagi, swing arm merupakan bagian dari sepeda motor atau frame yang melekat pada roda belakang kerangka utama, di mana memungkinkan frame untuk menggerakkan roda belakang ke atas dan ke bawah ketika menerima shock atau getaran. Getaran itu di jalan ya. Jadi ini frame artinya ini mempengaruhi kenyamanan berkendara saat di jalan dan meredam kejutan yang ada di jalan. Kan di jalan raya itu terkadang jalannya nggak rata maupun aspalnya itu ada yang rongga-rongga gitu. Seperti itu. Dan dalam perkembangannya teknologi sangat mudah berkembang. Artinya dalam kendaraan sepeda motor itu pada dasarnya
motor itu kan butuh kenyamanan, juga butuh stabilizer saat berkendara. Dan itulah yang mendasari sebuah perancangan swing arm itu sangat mudah berkembang seperti itu. Dan ini selanjutnya ada terkait dengan pembahasannya. Jangan melupakan latar belakangnya tadi atau dasarnya kita. Di sini teknologinya itu langsung saya menyebutkan rancangannya. Untuk perancangan swing arm tentu memerlukan desain serta perhitungan yang sangat tepat. Karena kerja dari swing arm ini cukup berat, baik sebagai tumpuan beban dari bodi serta menghadapi getaran permukaan jalan yang dilalui. Untuk dicapai kenyamanan, kekuatan serta keamanan yang sesuai, tentu diperlukan juga material yang cocok memenuhi kerja dari swing arm ini. Menurut jurnal dari Universitas Gunadharma, material yang digunakan untuk arm adalah baja rendah karbon yang tentu memiliki kekuatan serta keuletan yang baik. Kekuatan dan keuletan beban dari kerangka utama seperti itu. Dan jika material yang digunakan tidak memiliki dua karakteristik tadi, tentu swing arm diproduksi tidak mendapat kekuatan yang diinginkan, artinya mudah dapat patah seperti itu. Dan berikut adalah macam-macam swing arm yang digunakan pada sepeda motor. Oke, langsung saja. Baik, yang pertama yaitu ada regulator swing arm. Artinya regulator ini berfungsi sebagai bisa disebut juga regulator swing, terdiri dari sepasang pipa paralel yang dipasang menyatu dari sisi sumbu as swing arm atau fork di rangka menuju kedua sisi as roda belakang seperti itu. Lanjut ke yang kedua yaitu ada cantilever, di mana sistem ini adalah pengembangan dari swing arm yang konstruksi dari regular swing arm sendiri. Artinya di sini adalah cantilever sendiri, pengembangan dari regular swing arm. Disempurnakan dengan tambahan rangka triangular untuk mentransfer gerakan swing arm ke peredam kejut. Artinya ini pengembangannya seperti itu. Karena kenapa saya katakan tadi adalah inovasi itu adalah bukan sebuah teknologi itu diinovasi, artinya dirubah, ditambahkan mana yang kurang baik dan dikurangi mana yang lebih kurang menguntungkan bagi sistem otomotif maupun berkendaraan sendiri. Kita langsung baik saja. Yang ketiga yaitu adalah single seat swing arm. Single seat swing arm ini atau biasa disebut mono swing arm adalah pengembangan modifikasi gaya dari swing arm motor konvensional atau single seat swing arm atau biasa disebut mono. Ini hanya ada satu. Biasanya ini ada di motor, kalau sekarang itu motor Satria, Sony, terus dalam pengembangannya juga ini ada kaitannya sama motor GB. Nanti ada videonya, bisa dilihat di channel YouTube ini. Oh iya, sebelum lanjut lebih lama lagi atau lanjut lebih jauh lagi, ada juga nih video dari channel YouTube ini
Swing arm merupakan salah satu komponen utama untuk mensupport sistem suspensi belakang sepeda motor. Harus sanggup menyerap guncangan, menopang berat motor dan penunggangnya. Juga ketika berakselerasi cepat, berat motor pindah sepenuhnya ke swing arm belakang. Ada beberapa jenis swing arm. Yang pertama adalah double-sided atau twin. Bentuk khasnya yang berbentuk H, pada kedua sisinya terdapat shock breaker untuk menahan guncangan. Model ini memiliki keunggulan yaitu lebih kuat dalam menopang beban, desain sederhana tanpa proses produksi yang kompleks atau ribet, sangat mendukung sistem tension delivery power dan distribusi beban yang lebih merata. Dalam perkembangannya, motorsport, desain twin juga support untuk tipe monoshock, prolink, unitrack, monocross karena alasan durable kekuatan dan lebih stabil dalam handlingnya, selain alasan di atas. MotoGP sampai sekarang menggunakan sistem jenis ini. Jenis yang kedua yaitu single-sided. Single-sided swing arm atau biasa disebut mono swing arm adalah pengembangan atau modifikasi gaya dari swing arm motor konvensional. Hanya ada satu sisi pipa yang memegang roda belakang motor. Pertanyaannya, seberapa kuat single swing arm dapat memegang dan bertahan dengan G-force pada saat speed ekstrim saat menikung? So, jenis ini hanya lebih kepada estetika. Kemudian dalam pemeliharaan, lebih bersih dan apik. Aspek yang sama sekali nggak dibutuhkan di MotoGP. Meskipun jenis single-sided tidak dibutuhkan di MotoGP, namun di ajang Superbike, sistem single-sided diadaptasi oleh tim Factory Ducati. Ini terkait tentang macam-macam atau penjelasan singkat mengenai swing arm. Swing arm sendiri ini lebih mudah untuk melakukan pembongkaran pasang roda maupun pengembalian roda belakang karena hanya satu sisi penampang dibuat lebih kaku, lebih besar dibandingkan swing arm model yang lainnya seperti itu. Yang keempat sendiri ada parallelogram suspension. Swing arm ini merupakan pengembangan dari swing arm tipe single shaft. Artinya ini dikembangkan lagi di sini atau biasa disebut paralevel. Dan pada motor Guzzi sistem ini disebut dengan compact reactive drive shaft system. Seperti itu. Secara garis besarnya, desain single seat armnya dimanfaatkan juga sebagai rumah poros penggerak gardan. Artinya ini konstruksinya besar. Dalam sebuah komponennya tersebut atau teknologinya tersebut digabungkan dengan gardan, jadi menyatu dengan gardannya. Jadi gardannya itu di belakang seperti itu. Itu juga ada di motor-motor GP. Motor-motor sekarang banyak seperti itu. Dalam pengembangannya juga sebuah swing arm ini terdapat komponen yang namanya stabilizer swing arm atau adjustable swing arm. Adjustable swing arm ini udah tahu ya artinya. Adjustable ini bertujuan memudahkan penggantian ban atau velg yang berukuran lebih besar. Ini biasanya dilakukan pada motor-motor sport yang ban belakangnya itu rodanya cukup besar. Tujuannya meningkatkan keamanan dan bertujuan lagi sebagai suspensi tunggal regulator swing dengan monoshock. Ini juga menggunakan mekanisme engsel dan plat dengan as sebagai pengunci pada bagian dari arm agar dapat melebar sudut armnya. Artinya di situ terdapat sebuah engsel. Engsel itu akan sebagai pengunci pada bagian depan dari arm dan akan bisa mengatur sudut arm tersebut sehingga lebih fleksibel. Artinya seperti itu, bisa diatur besar kecilnya. Karena kenapa diperlukan sebuah as atau penyangga sudut diinginkan itu artinya tadi agar kelebaran arm yang diinginkan dapat dipertahankan dan tidak bergeser atau menjadi rigid setelah dikunci. Seperti itu. Tujuan dari inovasi desain ini untuk mengatasi kekurangan swing arm yang sudah ada agar lebih fleksibel dan menerima ukuran ban atau velg mengganti lagi arm kekurangannya yang lebih besar.
Namun tentu meskipun dapat dilebarkan sudutnya armnya itu, desain ini memiliki batas maksimal. Artinya lebarnya itu ada batasnya, ada standard operational procedure-nya, ada SOP-nya. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke sobat Juragan Soal Solid, apakah dari sini cukup bisa dimengerti? Alangkah baiknya lanjut saja ya ke step selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Oke, langsung balik lagi ke step nomor 4, yaitu pembahasan terkait perbedaan teknologi yang dibahas dengan teknologi sebelumnya. Pada dasarnya, awal sepeda motor itu tidak memiliki suspensi roda belakang, karena bingkainya sedikit lebih kuat dari versi yang lebih kuat dari versi sebelumnya, seperti itu. Banyak suspensi yang terdapat pada bekas daun, dulu itu memakai bekas daun juga, seperti itu. Beberapa produsen seperti Graves menggunakan desain swing arm untuk garpu depan yang lebih kuat dari garpu teleskopik. Secara khusus, pemakaian motor cross sering menggunakan garpu depan lengan ayun. Swing arm juga telah digunakan untuk suspensi skuter depan. Dalam hal ini membantu dalam menyederhanakan perawatan pada sepeda motor juga. Karena pada dasarnya penggerak poros seperti motor Yamaha, maksud saya apa ya menyebut merek, saya juga tidak di endorse. Rumah porosnya itu membentuk swing arm sisi kiri. Ini contohnya Yamaha XJ650 Maxim. Ini memang terproduksi luar, di Indonesia mungkin belum ada. Sehingga kenapa dalam pengembangannya dulu dengan sekarang sangat berbeda. Karena motor sekarang itu semuanya menggunakan shock roda belakang artinya. Sehingga pertimbangan dari swing arm sangat dipertimbangkan. Dan dengan adanya swing arm ini, efektivitas saat berkendara mengalami guncangan yang cukup besar dari jalan raya akan mampu mengurangi getaran juga. Artinya swing arm ini akan meredam. Apabila diterapkan itu, swing arm sangat menguntungkan pada sepeda motor. Dan untuk MotoGP tadi mungkin juga sudah jelas, di situ terdapat banyak sekali teknologi terbaru yang sangat masih belum kita jumpai di Indonesia khususnya. Jadi langsung saja kita kesimpulan aja ya. Jadi swing arm ini merupakan teknologi yang menjadi satuan dengan roda belakang atau dengan suspensi roda belakang, yang tugasnya untuk meredam sebuah kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata maupun rata. Dalam pengembangannya sendiri, swing arm sangat cepat dan sangat tepat. Karena kenapa? Swing arm ini sangat mempengaruhi putaran roda. Artinya saat roda berputar dengan memiliki guncangan yang sangat besar, tentu roda juga akan tertahan dan sangat berpengaruh pada kenyamanan juga. Artinya di sini produsen sebuah sepeda motor terus mengembangkan swing arm ini untuk berlomba-lomba mencari kenyamanan dan keefektifan. Seperti dalam contohnya ranah MotoGP. Dalam bengkel-bengkel di MotoGP juga terdapat pengembangan-pengembangannya tadi. Nanti juga saya sebutkan contohnya seperti ini, dan seperti ini. Oke, itu juga. Mungkin itu saja pembahasannya dari saya, Dimas Taufik Hidayat, terkait dengan swing arm motorbike. Oke, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Iya, jangan lupa tetap di subscribe ya, di like juga. Sekian dari saya. Terima kasih, atas kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.